Saat ini, kedua korban sudah dilakukan penanganan medis dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk pelaku sendiri sudah sebelumnya diamankan oleh pihak security dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian akhirnya pihak kepolisian datang untuk juga kembali mengamankan sang pelaku untuk mendalami motif apa sebenarnya maksud penembakan yang dilakukannya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di kantor pusat MUI Jakarta. Sebelumnya memang pemirsa, ini terlihat pecahan kaca yang terdapat di pintu depan kantor MUI di mana seseorang yang berbaju kotak ini ditengarai sebagai pelaku dan sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Saat ini penyidikan masih dilakukan oleh pihak kepolisian. Untuk motif pelaku hingga saat ini belum diketahui, namun menurut Pak Asrorun Niam, ini pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian didalami apa sebenarnya motif penembakan yang terjadi. Dan insiden penembakan ini terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, di mana ada 2 pegawai MUI yang dilaporkan terluka akibat penembakan ini. Tadi menurut keterangan ada 3 kali tembakan yang dilepaskan oleh pelaku di mana akhirnya mengenai 2 orang korban yang merupakan resepsionis di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Adapun seorang korban terkena tembakan di punggungnya dan juga ada 1 yang terkena pecahan kaca, dan kami akan menuju langsung ke lokasi. Sudah ada rekan kami Hijul Akbar di sana. Selamat siang Hijul. Lalu ini dipimpin langsung oleh Kombes Pol Hengki Haryadi selaku Hijul, selamat siang. Selamat siang Hijul. Ini adalah suasana pemirsa di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, di mana sebelumnya terjadi penembakan. Dan kami akan menuju ke rekan kami Hijul Akbar yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Hijul. Ya, selamat siang Ana Tialita dan juga pemirsa. Kami bisa gambarkan untuk suasana terkini dari kantor MUI Pusat yang berada di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pasca terjadinya penembakan beberapa saat yang lalu. Ini anggota kepolisian sudah ramai berada di lokasi, di mana tadi untuk tim Inavis juga dipimpin langsung oleh Kombes Pol Hengki Haryadi selaku Dirkrimum Polda Metro Jaya yang tadi juga sudah sampai di lokasi beberapa menit yang lalu, dan saat ini tim Inavis bersama juga dengan Dirkrimum sudah berada di dalam kantor MUI untuk meneliti dan juga menyelidiki kasus penembakan yang terjadi beberapa saat yang lalu. Nah, kalau kami tadi mendapatkan informasi sedikit dari beberapa saksi mata, ini staf yang bekerja di kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi, ini mengatakan penembakan terjadi tadi siang sebelum ba'da zuhur. Untuk waktunya tadi memang mereka belum bisa memastikan jam berapa, namun sebelum zuhur penembakan tadi terjadi di kantor MUI Pusat. Dan pelaku ini menembak, pelaku yang merupakan laki-laki ini menembak pintu belakang kantor MUI yang mengarah ke arah parkiran dan menghancurkan pintu kaca yang berada di belakang kantor MUI. Dan tadi berdasarkan keterangan dari saksi mata itu sempat mengenai 2 orang staf MUI juga yang saat ini juga sudah dilarikan ke rumah sakit, namun memang informasinya belum mengetahui ke rumah sakit mana. Sementara juga untuk pelaku juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Ini kemungkinan dibawa ke Polda Metro Jaya atau ke Polres Jakarta Pusat. Kami juga belum bisa memastikan untuk pelaku ini dibawa ke Polres ataupun ke Polda, karena tadi kami melihat juga sudah ada
Kapolres Jakarta Pusat yang berada di lokasi lebih dulu dibandingkan dari Dirkrimum Polda Metro Jaya yang saat ini juga sudah hadir. Nah, pemirsa, kami tadi memang sempat masuk ke dalam melihat TKP-nya langsung, namun karena memang sedang dipasangkan garis polisi, kami diminta untuk keluar dan hanya bisa berada di depan daripada kantor MUI Pusat karena memang untuk olah TKP pertama yang akan dilakukan untuk menyelidiki kasus penembakan ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini pemirsa bisa dilihat memang untuk awak media tidak boleh ada satupun yang masuk ke lokasi. Tadi hanya sebentar saja karena memang sedang dipasangkan garis polisi seperti itu, polis line, dan tim Inafis saat ini sedang berada di dalam untuk meneliti ataupun menyelidiki lebih lanjut dari kasus penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia yang berada di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Tadi kembali kami informasikan untuk sementara informasi dari pelaku ini baru berjumlah 1 orang yang ditahan oleh pihak kepolisian dan sudah dibawa ke kantor polisi antara ke Polres Jakarta Pusat atau ke Polda Metro Jaya. Dari pihak kepolisian juga tadi sudah ada Kapolres Jakarta Pusat dan juga Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Aryadi yang sudah berada di kantor Majelis Ulama Indonesia yang tadi sampai beberapa menit yang lalu bersama juga dengan tim Inafis pihak kepolisian untuk mencari tahu lebih lanjut kasus penembakan yang terjadi. Jadi untuk sementara memang korban ini berjumlah 2 orang. 1 orang tadi keterangannya memang terkena tembakan, sementara 1 orang ini kemungkinan hanya terkena pecahan kaca karena pelaku ya ini laki-laki ini menembak pintu kaca yang berada di pintu belakang, sisi belakang dari kantor Majelis Ulama Indonesia yang mengarah ke parkiran basement. Dan tadi kami melihat situasinya memang pintu kaca yang berada di belakang tersebut itu hancur. Kami belum bisa memastikan ada berapa kali tembakan yang dilakukan atau ditembakkan oleh pelaku yang berjumlah 1 orang ini, yang kemudian juga tadi sudah diringkus oleh pihak kepolisian dan juga sudah dibawa. Kami juga belum mengetahui apakah ada pelaku lainnya karena memang yang ditangkap ini cuma berjumlah 1 orang. Jadi belum tahu apakah memang ada rekan lainnya yang menunggu di luar. Karena tadi yang videonya sempat beredar juga di media sosial, ini sempat direkam juga oleh pihak kepolisian dan juga pihak staf dari kantor MUI. Ini hanya 1 orang yang mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah. Laki-laki mengenakan kemeja kotak warna merah. Dan tadi sih informasi sementara pemirsa, untuk senjata yang digunakan memang merupakan senjata airsoft gun. Jadi bukan senjata dengan senjata api seperti itu. Namun nanti kami akan pastikan kembali setelah proses investigasi dari pihak kepolisian ini selesai dilakukan. Untuk sementara informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke Anatialita di studio. Hijul, tadi kami mendapatkan informasi bahwa korban ini berada di Rumah Sakit Tebet. Apakah kemudian kami juga mendapatkan informasi, ini kami konfirmasi kepada Anda, sudahkah Anda mendapatkan informasi bahwa 1 orang korban tersebut meninggal dunia? Baik, pemirsa, komunikasi kita terhadap Hijul Akbar sepertinya terputus. Kami akan mencoba menghubungi kembali. Dan saat ini pemirsa, ini adalah kondisi terkini di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia Jakarta, di mana sebelumnya penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta. Dan 2 orang terluka pemirsa, saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Tebet menurut informasi yang kami dapatkan dari Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI, di mana 1 orang terkena pecahan kaca dan 1 orang lagi terkena tembakan di bagian punggungnya. Tadi menurut Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI, bahwa terjadi 3 kali tembakan di lantai dasar di kantor Majelis Ulama Indonesia. Tadi juga dikatakan bahwa sebelumnya percakapan sempat terjadi antara pelaku dan resepsionis MUI yang juga merupakan korban yang terkena tembakan dan juga pecahan kaca.
Tadi dikatakan bahwa sebelumnya sang pelaku ini merupakan orang yang pernah datang beberapa kali ke kantor MUI namun tidak dikenal dan sebelumnya ingin menjumpai ketua MUI. Dan pemirsa saat ini kami sudah kembali terhubung dengan Hijul Akbar di kantor MUI Jakarta Pusat. Hijul, bisa mendengar kami? Ya, selamat siang Hijul. Ya, Ana. Ya, Hijul, kami ingin konfirmasi apakah kemudian satu orang korban yang terkena senjata ini meninggal dunia? Kami ingin konfirmasi, sudahkah Anda mendapatkan informasi tersebut dari sana? Ya, Ana Telita, untuk satu korban yang terkena tembakan tadi untuk informasi sementara memang tidak meninggal dan hanya luka-luka saja dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Namun memang tadi kami tanya oleh saksi mata yang merupakan pekerja juga di kantor MUI pusat ini mengatakan ia belum tahu apakah dibawa untuk korban ini dibawa ke rumah sakit mana, karena tadi keterangannya memang ada yang mengatakan korban ini berjumlah 2 orang, di mana satu terkena tembakan dan satu orang lagi ini terkena pecahan kaca, karena memang untuk tadi situasinya memang pelaku ini menembak dari arah dalam kantor Majelis Ulama Indonesia ke arah pintu belakang yang mengarah ke basement dari kantor MUI seperti itu. Jadi di situ ada pintu kaca dan tadi kami melihat langsung memang situasinya hancur untuk pintu kaca yang berada di belakang. Jadi kemungkinan salah seorang pegawai di kantor MUI pusat ini terkena pecahan kaca tersebut. Nah, untuk pelaku ini memang satu orang sudah diringkus oleh pihak kepolisian, sudah dibawa seperti itu. Namun kami akan pastikan kembali dari pihak kepolisian nantinya apakah ada korban lainnya atau ada pelaku lainnya yang berada di lokasi pada saat kejadian penembakan terjadi beberapa saat yang lalu. Untuk waktu pastinya juga tadi kami belum bisa memastikan karena belum ada pihak dari MUI yang bisa memberikan keterangan lengkap seperti itu, karena dari pihak kepolisian juga saat ini pihak tim Inafis masih melakukan investigasi untuk mencari tahu kondisi saat ini yang terjadi di kantor MUI dan juga motif-motif dan juga keterangan-keterangan saksi seperti itu yang berada di kantor MUI pusat ya saat kejadian terjadi. Namun tadinya kalau kami menanya beberapa orang yang berada di kantor MUI, bahkan tadi juga kami menanyakan saksi mata yang memang mendengar suara tembakan dari luar kantor. Maksud kami mendengar teriakan keramaian yang terjadi di kantor MUI, mengatakan hal tersebut terjadi sebelum ba'da zuhur seperti itu. Nah, kalau senjata yang digunakan juga belum ada keterangan pasti dari pihak kepolisian, namun tadi dari keterangan saksi mata yang juga merupakan orang yang bekerja di kantor MUI itu mengatakan senjata yang digunakan ini merupakan airsoft gun seperti itu. Jadi untuk saksi yang berada di luar kantor MUI ini sempat mendengarkan ada seperti cekcok yang terjadi di dalam kantor MUI itu sebelum ba'da zuhur, dan ternyata ketika dihampiri itu sudah ramai, sudah ada anggota kepolisian juga, dan tadi maksud kami pelaku itu dibawa oleh anggota provos. Dan untuk pelaku ini dibawa ke Polres Jakarta Pusat atau ke Polda Metro Jaya, kami juga masih belum mengetahui, karena di lokasi saat ini sudah ada Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, dan juga Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Heki, yang sudah berada di lokasi ini untuk memimpin tim Inafis menginvestigasi TKP. Kembali ke studio, Ana. Apakah saat ini artinya olah tempat kejadian perkara dilakukan? Ya, Ana, untuk olah TKP pertama saat ini memang sepertinya langsung dilakukan karena tim dari kepolisian ini sudah lengkap, dari Polres Jakarta Pusat dan juga dari Polda Metro Jaya ini sudah berada di lokasi. Pengamanan yang dilakukan oleh pihak Brimob dan juga Provos juga sudah dilakukan di pintu masuk kantor MUI yang berada di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Tadi memang ketika kami sampai di lokasi ini belum
belum dilakukan penutupan garis polisi seperti itu. Karena saat kami sampai, tadi kami sempat berada di TKP, tepatnya di pintu belakang yang ditembak atau dihancurkan oleh pelaku ketika memang sedang melakukan penyerangan di kantor MUI. Dan namun setelah dipasangkan polis line, tadi kami jadi dengan awak media lainnya juga tidak diperbolehkan masuk lebih dalam begitu. Jadi hanya berada di pintu luar dari kantor MUI Pusat yang berada di Jalan Proklamasi, dan kami tidak bisa melihat secara langsung olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis dan pihak-pihak lainnya yang berada di dalam kantor MUI Pusat saat ini, dan hanya bisa melihat memang dari luar saja dan menunggu keterangan ataupun konferensi pers yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian jika memang nantinya sudah ada informasi-informasi tambahan dari pihak kepolisian. Kami juga belum tahu apakah nantinya Dirkrimum ataupun dari Kapolres Jakarta Pusat akan memberikan keterangan kepada kami setelah melakukan investigasi di lokasi penembakan di kantor MUI Pusat. Kami kembalikan Anatia Alita. Hijul, kami ingin konfirmasi, tadi dikatakan oleh Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI, bahwa terjadi 3 kali tembakan. Salah satunya adalah penembakan terhadap kaca dan juga seorang resepsionis. Apakah kemudian pelaku ini masuk melalui pintu depan atau pintu belakang? Karena tadi Anda katakan bahwa kaca yang pecah adalah kaca di pintu belakang menuju ke tempat parkir mobil, begitu? Ya, Anda, untuk pelaku ini melakukan penembakan juga memang dari dalam kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berada di Jalan Proklamasi, dan berdasarkan keterangan dari saksi mata, ini mereka memang mengatakan kalau pelaku ini berada di dalam kantor MUI pada saat melakukan penembakan seperti itu. Jadi kemungkinan pelaku memang masuk melalui pintu depan, dan setelah cekcok dan melakukan penembakan terhadap 2 staf yang berada di kantor Majelis Ulama Indonesia ini, ia keluar melalui pintu belakang karena melihat kondisinya memang pintu belakang yang pecah seperti itu. Karena memang untuk jarak dari pintu depan resepsionis kemudian ke arah pintu belakang memang tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter saja. Jadi kemungkinan memang ia masuk kemudian menembak ke arah belakang, menyebabkan pintu kaca yang berada di belakang kantor MUI yang mengarah ke arah parkiran basement ini pecah seperti itu. Anatia Alita, kembali ke Anda. Ya, Hijul, apakah pelaku ini kemudian sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ini apakah kemudian tewas di tempat? Kami mendapatkan informasi seperti itu. Dari gambar juga yang terlihat ini tampaknya sudah tidak ada perlawanan begitu. Ya, kalau dari video yang memang beredar di media sosial, jika dilihat memang tidak ada perlawanan dari pelaku yang merupakan laki-laki, 1 orang laki-laki ini. Namun tadi kalau kami tanya pihak keamanan yang berada di kantor MUI, memang sempat ada cekcok seperti itu sebelum akhirnya berhasil ditangkap, dan memang untungnya pihak kepolisian ini dari Provos tiba di gedung MUI, kantor MUI Pusat ini cukup cepat seperti itu, jadi bisa membantu untuk melumpuhkan pelaku. Namun memang tidak ada keterangan bahwa pelaku ini tewas. Jadi memang untuk pelaku ini kemungkinan masih hidup dan dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki lebih lanjut motif dari penembakan yang terjadi. Jadi belum ada keterangan pasti apakah pelaku ini tewas atau tidak, karena tadi kalau kami lihat dari videonya pelaku masih hidup dan hanya berhasil dilumpuhkan oleh pihak kepolisian, ini dari Provos dan juga pihak keamanan dari kantor MUI Pusat. Kami kembalikan Anatia Alita. Terima kasih informasi langsung dari Hijul Akbar.